Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kalian selalu sehat. Izinkan perkenalkan, nama saya Riko Andriansyah, NIM di 6019007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas postes praktikum pemrograman komputer dari modul 1 sampai modul 4. Python merupakan bahasa pemrograman simpel untuk pembuatan aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Python secara umum berbentuk pemrograman berorientasi objek dan pemrograman imperatif dan pemrograman fungsional. Istilahnya bahasa pemrograman multi paradigma. Python dapat juga digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan sesuai dengan platform sistem operasi. Kelebihan Python yang pertama yaitu adalah Python adalah bahasa pemrograman yang populer. Dan kedua, Python lebih mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Sintaksnya sederhana, mudah dibaca dan diingat karena filosofi Python sendiri menekankan pada aspek mudahan dibaca, readability. Kode Python mudah ditulis dan mudah dibaca sehingga lebih mudah diperbaiki kalau ada kesalahan dan juga mudah untuk dipelihara. Ketiga, Python merupakan bahasa multifungsi. Python dapat membantu pengguna mengembangkan sebuah produk baik itu web, software, aplikasi web, maupun video game, robotika, data miring, sampai dengan kecerdasan buatan. Anda juga bisa membuat aplikasi desktop maupun berbasis smartphone. Yang keempat, yaitu adalah penulisan kode lebih efisien dibandingkan bahasa lain seperti C, C++ maupun Java. Kelima, Python kaya akan dukungan library atau pustaka standar. Keenam, yaitu adalah Python bisa berinteraksi dengan bahasa lain. Kode Python bisa memanggil bahasa C, C++, dan sebaliknya juga bisa dipanggil dari bahasa lain. Yang ketujuh, Python mendukung ekosistem Internet of Things dengan sangat baik. Banyak sistem yang mengusung Internet of Things menggunakan bahasa ini. Terdapat berbagai macam board yang digunakan menjalankan sistem Internet of Things menggunakan bahasa pemrograman ini sebagai basisnya, termasuk di dalam Raspberry Pi. Kekurangan Python yaitu yang pertama, beberapa penigasan terdapat di luar jangkauan kemampuan Python seperti bahasa pemrograman dinamis lainnya. Python tidak secepat atau seefisien sebagai statis, tidak seperti pemrograman C. Yang kedua, Python cukup buruk untuk mengembangkan platform mobile atau Android atau iOS. Yang ketiga, Python merupakan interpreter sehingga bukan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen kerja kritis. Jadi Python bukan pilihan terbaik untuk intensive memory. Keempat, yaitu hampir mustahil untuk membuat game 3G grafis tinggi menggunakan Python. Kelima, memiliki keterbatasan dengan akses basis data. Keenam, Python tidak dapat digunakan sebagai dasar pemrograman implementasi untuk beberapa komponen, tetapi dapat bekerja dengan baik sebagai bagian depan script interface. Ketujuh, Python memberikan tingkat efisien dan flexibility thread dengan tidak memberikan secara menyeluruh. Flowchart atau diagram alir adalah sebuah simbol diagram dengan simbol-simbol grafis. Simbol-simbol grafis yang tertuang dalam diagram tersebut menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak beserta urutannya. Tanda panah merupakan penghubung masing-masing langkah tersebut. Diagram alir dalam penyusunan SOP bertujuan untuk memberikan solusi langkah demi langkah dalam rangka penyelesaian beragam persoalan yang ada dalam proses atau algoritma tersebut. Flowchart juga dapat diartikan sebagai sebuah bagan yang memiliki arus. Arus tersebut menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart dikenal luas sebagai cara penyajian dari suatu algoritma. Di sini saya akan menjelaskan fungsi pengulangan. Yang pertama yaitu loop sama dengan true. Pengulangan tersebut akan terjadi secara terus-menerus apabila pengulangan tersebut bersifat benar. Kemudian fungsi while loop ini itu adalah pengulangan akan terjadi secara terus-menerus. Apabila kita tidak menggunakan sama dengan 0 ini, maka kita tidak bisa memerintah sebuah pengulangan tersebut untuk berhenti. Untuk for ini adalah kita akan untuk menginput, itu adalah sebuah number, yaitu kita akan menginput yaitu seperti orang keberapa dalam format i. Dilanjutkan dengan ini if lagi ya. Ini di sini kita akan menjelaskan tentang loop 1. Loop 1 ini yaitu adalah program tersebut apabila kita menjawab pertanyaan kita bersifat ya, itu maka akan dilanjutkan terus. Dan kemudian apabila kita jawab tidak, loop sama dengan 0 itu adalah sebagaimana yang kita buat tadi, yaitu adalah while loop sama dengan 0, maka loop tersebut akan
berhenti, dari programnya akan berhenti secara otomatis. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pengendalian. Pertama, kita bisa melihat ini, yaitu if. If ini adalah sebuah keputusan pertama yang dimana kita akan di program ini akan memasukkan nama kode yang ada di sini. Mungkin bisa langsung dilihat aja. Intinya kita akan menginput kode dan nomor penerbangan. Jika kita yang ini yaitu adalah kita memasukkan kode pertama, yaitu pesawat pertama, yaitu kode 111 dengan harga 1.200.000. Kemudian kita akan mengisi data-data berikutnya. Kemudian dilanjutkan elif, itu adalah merupakan percabangan dari keputusan yang merupakan percabangan dari if. Jadinya kita bisa mengisi data berikutnya, yaitu dengan angka yang berbeda seperti nomor pesawat ini 112 dengan harga yang berbeda. Sedangkan else itu adalah ketika itu adalah pengecualian. Ketika kita mengisi input kode yang salah, maka yang ditampilkan adalah ini, kode penerbangan tidak ada dalam daftar. Jadinya itu teman-teman. Mungkin kalau buat yang if ini itu adalah kode pesawat, yaitu jika kita memasukkan kode ini maka dengan rumus ini. Begitu juga else dan elif, dan itu saja mungkin. GUI adalah tipe antarmuka yang digunakan oleh pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar dan grafik ikon, menu, dan menggunakan perangkat petunjuk pointing device seperti mouse and trackball. Elemen-elemen utama dari GUI dapat diringkas dalam konsep WMP, yaitu Windows, icon, menu, dan pointing device. Sedangkan PSet adalah library Python yang memungkinkan untuk membangun aplikasi GUI dengan memanfaatkan Qt framework desktop GUI yang ditulis dengan bahasa C++. Dengan penggunaan PSet dapat membuat aplikasi berbasis Qt dengan menggunakan bahasa Python. Qt adalah framework pengembangan aplikasi cross-platform untuk desktop, mobile, dan embedded device. Ya, kita langsung saja ke modul 2, yaitu contoh salah satu perhitungan saya. Pertama, ini saya akan menjelaskan import sys, yaitu adalah kita akan memanggil sebuah fungsi sistem, mengimport sistem, dan 3 ini itu adalah sama fungsinya, mengimport PSet 2 ke Qt GUI, Qt Core, dan Qt Widgets. Lalu kita mulai ke self window title, yaitu pembayaran barang, yaitu dengan judul sini pembayaran barang, dilanjutkan dengan tengah yaitu Qt desktop widget bla bla bla. Kita lanjut aja ke resize 425, yaitu ini 400, X nya ke bawahnya itu yaitu Y 250, icon produk ini nih logo icon kita, dan ini fungsi yang ini akan memanggil fungsi dari dev yang lain, yaitu ada fungsi self yang telah dibuat. Pertama kita akan membahas self produk, yaitu key label merek handphone. Key label itu adalah ini kolom atau kotak yang bisa kita berisi untuk mengisi label. Ini masih sama ini intinya, yaitu seperti ini tampilannya. Kita lanjutkan di perbedaan, ini adalah memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama itu adalah self line key combo box. Ini box combo box ini kita akan mengisi berbagai pilihan yang telah kita buat, akan dihasilkan dengan jumlah total 15, kemudian kita dapat scroll ke bawah. Selanjutnya kita bisa mengklik dengan ini add item, ini tadi aktif itu connect, akan sinkron ketika combo box dibuat sama self yang kita buat. Keyline edit ini adalah sebuah line kolom kosong yang memungkinkan kita bisa mengisi mau kita, bebas. Jadi kita bisa mengisi variabel atau huruf dan angka. Kemudian key spin box ini digunakan untuk seperti ini. Jadi kita bisa mengisi jumlah barang dengan angka yang kita inginkan. Key date time edit itu digunakan untuk menampilkan sebuah tanggal dan waktu. Kita bisa melihat ini key time editnya, line edit sama. Self edit only itu adalah memungkinkan kita nanti ketika hasil itu, ketika diklik itu tidak bakal bisa
diubah, jadi hasilnya tetap. Self key itu key bottom, key push bottom. Pas push bottom itu ini push bottom, ini semuanya key push bottom, jadinya ini tampilannya. Dalam gunaan hitung klik connect itu gunanya itu adalah kita connect sama yang ini, sama dev yang kita buat. Ini selfnya dengan ini kita akan membuat connectnya sama ini. Kemudian dilanjutkan dengan ini key form layout ini yang akan kita tampilkan. Add row itu adalah menambahkan row atau kolom dan atau tabel. Dan kita bisa ini fungsi hapus, keterangan hapus dari if, itu ada fungsi pengandaian, dan juga dari menu ini kita bisa langsung aja. Contohnya like Novo 900.000 jumlah barang kita buat, kita sebagai bakul yang kaya ya. Kita akan mengisi dengan tanggal 15 untuk hari ini 7/2020. Pada pukul ini aja kita COD-nya jam 9. Sip. Nama pembeli Riko. Nah, ini langsung kita klik hitung set. Nah, 900.000. Ini tombol hitung pada kipas bottom hitung, dan kita juga bisa menghapus dengan klik atau hapus, maka data akan terreset. Ya, yes. Dan kembali, maka data akan kembali. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat start app dan start project pada Django. Pertama kita masukkan Django admin start project atas nama UA1. Nah, ini sudah muncul di keterangan data. Nanti kita bisa mengecek di sini, yaitu UA1. Kemudian kita bisa menjalankan dengan memanggil jd UA1. Nah, bagi Python manage.py run server. Kalau memang udah keluar, nanti kita bisa langsung ngeceknya di Google. Ya, mungkin kita tunggu lumayan sedikit lama. Ya, ini sudah ada ininya. Kita kopas. Ctrl C, kita pasang di Ctrl V, kita enter. Ya, ini welcome to Django. Kita berhasil. Bagaimanakah cara membuat start app pada isi ini? Kita bisa melihatnya dengan cara ini. Ctrl C, kita buat Django admin start app kontak. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah membuat ini, tapi nanti saya jelaskan di berikutnya aja, karena saya gabungan sama modul yang saya buat kemarin. Ini saya ajarkan cara membuat kontak, jadi kelanjutannya. Ini kita panggil, kita bisa mengecek di UA1. Di sini ada kontak. Mungkin ini saja. Mungkin kita langsung saja ke materinya yang HTML dan CSS. Jadi kita kan sudah membuat kontak tadi di start app. Selanjutnya kita akan ke menu setting. Gunanya untuk apa? Untuk menyinkronkan ini sama kontak yang telah kita buat tadi di Django admin start app itu. Kemudian kita isi templates di sini. Templates tadi sudah saya ketikkan, dan ini kita akan membuat menu baru, yaitu di dalam sini bernama views.py. Kita bisa buka saja new file ctrls.
Hmm, ya di sini kita tulis views views.py itu saja di sini. Ya, kan datanya otomatis terhubung ke sini. Nah, kita akan membuat fungsi statik. Fungsi statik pertama, ini sebelumnya saya sudah buat, tinggal saya kopas aja di bagian setting sini. Ini di fungsi ini. Nah, di fungsi ini kita langsung aja ke membahas model yang telah saya buat, static files. Kalau cara kita membuat CSS dan cara membuat HTML itu kita bisa membuatnya di dalam menu, contohnya kontak. Kontak kita buat new folder namanya templates. Sini di dalam templates kita buat new folder lagi namanya kontak. Nah, di dalam kontak ini nanti kita akan buat nama file, yaitu kita bisa membuat namanya misalnya uas.html. Ini ya teman-teman, nanti otomatis keluar HTML. Nah, kalau kita ingin buat file statik itu, kita kan sudah di menu statik yang tadi ini, yang tugas saya buat sebelumnya ini di settings. Itu di setting yang ini itu sudah ada ini static files ini. Kita tinggal menghubungkan tinggal ke buat folder statik ini. Caranya gimana? Ya sama. Buat ini kita buat file di folder namanya static. Setelah static, nanti kita isi di dalam static itu terdapat templates. Nah, di dalam kita buat templates seperti ini aja ya, langsung. Ini kan static. Di static itu kita langsung memasukkan ini. Ini adalah icon atau gambar-gambar yang telah kita download, yaitu berupa JPG atau PNG. Kemudian kita ini merupakan CSS yang telah kita unduh. Ini seperti tampilan CSS yang telah diambil sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan bagian HTML. Contohnya di menu kontak aja. Fungsi load static ini berfungsi untuk kita untuk memanggil fungsi statik yang telah kita buat pada app static. Ini adalah doc HTML, HTML head ini judul atau kepala. Ini static adalah ikonnya. Ini style sheet dan ukuran static dan bentuk nama nama CSS yang telah kita buat. Kemudian ini adalah menu-menu yang telah kita buat. Fungsi-fungsinya seperti ini. H1 yaitu yang utama, subjudul utama. H2 subjudul berikutnya. Teks area itu adalah area teks yang telah kita buat, itu kosong. Itu memungkinkan kita bisa mengisi. Habis itu kita bisa mengisinya dengan ini. Ini adalah alamat dan footer dan sebagainya. Kalau saya jelaskan ini kan kita terdapat fungsi views, URLs, settings dan sebagainya. Itu berfungsi untuk, kalau view sendiri itu sebagai ketampilan untuk menghubungkan antara website. URLs itu adalah ini untuk menghubungkan antara app yang telah kita buat kepada website sehingga mereka itu tersinkron. Singkatnya seperti itu. Mungkin saya langsung saja buka filenya ini. Sebelumnya saya kan sudah buat yang ini, jadi aja saya panggil tugas 3. Ya, ini saya akan menampilkannya dari HTML yang telah saya buat.
Ini dia tampilannya. Kita akan menjelaskan CSS saja. Di fungsi CSS itu contohnya ini margin itu adalah fungsi margin, padding itu adalah ukuran itu pada jarak atau tampilan pada margin. Background color itu ada warna background, style ini display tampilan warna. Kita juga bisa mengeceknya. Jadi kalau mau ngecek pada tampilan ini, kita bisa mengklik kanan inspect. Ya, di menu inspect ini kita bisa mengerti elemen-elemen yang terkandung di dalam CSS tersebut. Dari warna ini kita bisa bermain seperti ini. Nah, ini warnanya mati. Kita bisa mengecek juga display block. Diklik, ini gunanya block. Text align center ini kita klik. Text decoration gini, dan transition ini perpindahan, dan width itulah ukuran. Basis data dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, software, program, atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi karena berfungsi sebagai gudang penyimpanan data dan diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat mengkoordinasi data, menghindari duplikasi kata, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas, dan juga diupdate yang rumit. Manfaat database bagi perusahaan yaitu penggunaan sistem informasi seperti database sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas dalam suatu perusahaan. Dengan adanya database manajemen sistem DBS, perusahaan dapat mudah mengakses dan menyimpan data informasi. Basis data dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, software, program, atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi karena berfungsi sebagai gudang penyimpanan data dan diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat mengkoordinasi data, menghindari duplikasi kata, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas, dan juga diupdate yang rumit. Manfaat database bagi perusahaan yaitu penggunaan sistem informasi seperti database sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas dalam suatu perusahaan. Dengan adanya database manajemen sistem DBS, perusahaan dapat mudah mengakses dan menyimpan data informasi. Penjelasan pemrosesan dalam CRUD yaitu create, read, update, dan delete dapat diimplementasikan untuk sebuah sistem informasi. Root atau create, read, update, and delete merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembuatan suatu aplikasi berbasis web. Digunakan sebagai proses dalam bahasa pemrograman untuk operasi pengolahan data. CRUD merupakan salah satu inti dari sebuah pemrograman. Implementasinya untuk sebuah sistem informasi yaitu mencangkup sebuah operasi create atau menciptakan data, read atau menampilkan data, dan update atau mengedit suatu data, dan delete untuk menghapus data. Penjelasan manfaat website dinamis dalam sebuah sistem informasi di perusahaan, yaitu konten yang ada di dalam serta layout dirubah sewaktu-waktu sehingga menjadi lebih fleksibel dan efisien bagi pihak perusahaan. Dapat memakai database yang digunakan untuk menyimpan isi atau konten dari web tersebut yang mempermudah dan pengaturan konten. Dapat menambah kualitas website suatu perusahaan seperti konten yang baru diupdate berada pada urutan pertama untuk dapat memperjelas dari konten yang dapat diupdate. Loading halaman dapat lebih cepat karena konten dari web terpisah dengan layout dari halaman. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, itu aja presentasi dari saya itu untuk tugas post-test praktikum pemrograman komputer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye, jaga kesehatan kalian.